saya fans fanatiknya seperti apa. Masih banyak orang lain selain kamu. Menurut Habermas, ruang publik adalah tempat di mana masyarakat membentuk opini melalui diskusi rasional. Kini, ruang itu berpindah ke dunia digital, di media sosial, di mana ide, kritik, dan dukungan bersilangan dalam hitungan detik. Disinilah lahir fenomena cancel culture. Saat masyarakat kolektif memutuskan untuk menarik dukungan dari tokoh atau individu yang dianggap melanggar norma. Cancel culture menjadi cermin kekuatan ruang publik digital, mendesak akuntabilitas, namun sekaligus menciptakan tekanan sosial yang bisa menghancurkan reputasi dalam sekejap. Dalam dokumentasi ini, kita akan melihat bagaimana cancel culture membentuk persepsi publik terhadap seorang tokoh muda, Abizar Al-Ghifari. Abizar Al-Ghifari, aktor dan penyanyi muda, pernah menjadi sorotan akibat sejumlah kontroversi di media sosial. Reaksi publik yang beragam terhadap tindakannya menunjukkan bagaimana cancel culture bekerja. Ada yang mengecam, ada yang membela, dan ada pula yang menilai kasus tersebut secara netral. Untuk mengetahui pengaruh cancel culture terhadap persepsi publik tentang reputasi tokoh publik dalam kasus Abizar Al-Ghifari ini, kami telah menyebarkan kuesioner yang sudah diisi kurang lebih dari 100 responden. Berdasarkan hasil kuesioner yang kami lakukan, mayoritas responden adalah pengguna aktif media sosial berusia antara 16 hingga 20 tahun dengan platform favorit mereka seperti TikTok, Instagram, dan X atau dulu juga disebut sebagai Twitter. Dari data yang terkumpul, lebih dari 80% responden mengakui bahwa mereka pernah mempertimbangkan untuk membatalkan dukungan terhadap seseorang, khususnya jika individu tersebut bertindak di luar norma sosial yang mereka yakini. Ini menunjukkan bahwa batasan moral dan nilai sosial tetap menjadi fondasi utama dalam interaksi digital kita hari ini. Mayoritas responden setuju bahwa cancel culture membawa dampak besar terhadap reputasi seseorang. Tidak hanya itu, tekanan sosial yang muncul dari cancel culture ternyata memiliki konsekuensi serius terhadap kesehatan mental targetnya. Rasa cemas, takut, hingga kehilangan jati diri menjadi bayang-bayang nyata bagi mereka yang terseret dalam pusaran cancel culture ini. Dalam kasus yang kami angkat, yaitu Abizar, sebagian besar responden mengaku bahwa pandangan mereka terhadapnya berubah setelah kontroversi yang mencuat. Sebagian responden percaya tindakan Abizar pantas mendapatkan teguran. Namun menariknya, banyak pula yang merasa bahwa satu kesalahan tidak seharusnya menghapus seluruh perjalanan karir. Dari data yang terkumpul, cancel culture dinilai efektif dalam mendorong akuntabilitas. Tetapi di sisi lain, banyak juga responden yang mengisi bahwa muncul ketakutan untuk berpendapat. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dikumpulkan, diketahui bahwa pemicu utama seseorang atau kelompok menjadi target cancel culture adalah perilaku atau pernyataan yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Sebagian besar responden setuju bahwa opini publik di media sosial memiliki peran besar dalam membentuk persepsi siapa yang layak untuk dikritik atau bahkan dikucilkan. Norma sosial menjadi tolak ukur utama yang membuat publik merasa berhak untuk mengambil tindakan berupa pembatalan dukungan terhadap individu tertentu. Cancel culture juga terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan pribadi dan profesional targetnya. Mayoritas responden menyatakan bahwa reputasi seseorang akan mengalami penurunan yang besar setelah menjadi sasaran cancel culture. Tak hanya itu, banyak yang menyoroti bahwa tekanan publik yang datang bertubi-tubi dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang secara serius. Dengan demikian, dampaknya bukan hanya dalam ranah profesional seperti kehilangan kesempatan kerja atau kepercayaan masyarakat, tetapi juga dalam aspek emosional dan psikologis yang mendalam. Terkait efektivitas cancel culture, hasil kuesioner menunjukkan pandangan yang cukup seimbang. Di satu sisi, banyak responden yang menganggap cancel culture sebagai bentuk kontrol sosial yang diperlukan untuk mendorong akuntabilitas di dunia digital. Namun di sisi lain, ada kesadaran bahwa cancel culture juga berpotensi menciptakan ketakutan dalam berpendapat, di mana seseorang bisa merasa terancam untuk berbicara secara terbuka karena takut menjadi sasaran pembatalan. Meskipun begitu,
Sebagian besar responden percaya bahwa individu yang pernah menjadi korban cancel culture masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki citra dan mendapatkan kembali kepercayaan publik, menunjukkan bahwa publik masih membuka ruang untuk perubahan dan pertumbuhan.